Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Guru Nugraha di Matematika Channel. Kali ini saya akan membuat sebuah video mengenai materi peluang, tapi bagian ketiga. Nah, bagian ketiga ini membahas tentang materi-materi yang belum dibahas di materi peluang part 1 dan part 2, yaitu tentang frekuensi relatif, frekuensi harapan, dan ada beberapa materi di peluang kejadian majemuk yang tidak dibahas di part 2, yaitu peluang saling bebas dan yang lainnya. Marilah kita saksikan. Yang pertama adalah frekuensi relatif. Frekuensi relatif dapat diartikan artinya banyaknya frekuensi kejadian dibagi dengan banyaknya percobaan atau banyaknya frekuensi keseluruhan. Nah, kita dapat merumuskan sebagai Fr, F itu frekuensi, R-nya itu relatif, sama dengan N Fk dibagi sigma N dalam kurung F besar. Nah, keterangan Fr sudah jelas ya, tadi frekuensi relatif. N F besar K dalam kurung itu banyaknya frekuensi kejadian. Nah, di sini N-nya itu pasti banyaknya, F-nya itu frekuensi, K-nya kejadian. Dan sigma N adalah jumlah dari jumlah banyaknya keseluruhan frekuensi atau frekuensi keseluruhan. Frekuensi diartikan pengukuran data mentah pada hasil percobaan. Jadi data mentahnya dikumpulkan dan diukur. Mari kita simak contoh dari frekuensi relatif. Di suatu kelas terdapat 80 siswa. 20 siswa menyukai bola basket, 32 menyukai sepak bola, 28 menyukai futsal. Berapakah frekuensi relatif dari masing-masing kesukaan siswa? Nah, di sini kita mengetahui bahwa total siswa ada 80 siswa. Atau 80 siswa ini keseluruhan ya, keseluruhan siswa. Siswa yang menyukai bola basket yaitu 20. Di sini ada ya 20 siswa menyukai bola basket. Sepak bola ada 32, futsal ada 28. Ditanyakan frekuensi relatif. Jawab, kita substitusikan pada rumus untuk bola basket dulu ya, bola basket. Yaitu 20 dibagi 80. Atau kita sederhanakan menjadi 1/4 atau 0,25. Frekuensi relatifnya. Frekuensi relatif sepak bola. Fr sama dengan sepak bola banyaknya siswa 32 dibagi 80 atau kita dapat sederhanakan jadi 2/5 sama dengan 0,40. Frekuensi relatif futsal ya tadi 28 siswa dibagi 80 7/20. Ini bisa seperti ini ya, jadi frekuensi relatif. Nah, atau kata dalam pengertian lain ini bisa persentase mungkin ya, persentase dari sebuah percobaan. Kita lanjut ke materi selanjutnya adalah frekuensi harapan. Di sini pengertiannya adalah banyaknya kejadian atau peristiwa yang diharapkan terjadi pada suatu percobaan. Bisa dapat dirumuskan sebagai FH dalam kurung A, ini frekuensi harapan A atau kejadian A, sama dengan peluang kejadian A dikali banyaknya kejadian atau banyaknya percobaan. Ini percobaan. Ya, yang tadi saya sebutkan bahwa FH dalam kurung A frekuensi harapan kejadian A, peluang A, PA ya. Dalam kurung A jumlah percobaan ya. Ya, mari kita lihat contoh dari frekuensi harapan. Sebuah peternakan ayam menghasilkan telur sebanyak 1000 butir per hari. Sebelum dipasarkan, telur tersebut perlu masuk ke tahap pemisahan dengan telur yang pecah atau retak. Jika peluang telur yang pecah atau rusak sebanyak 2/5, maka berapa banyak telur yang dapat dipasarkan per hari? Jawab,
banyaknya telur per hari ya 1000 butir. Ini diambil rata-ratanya saja. Sebenarnya tidak selamanya 1000, bisa saja 2000, bisa saja kurang dari 1000, tapi ini rata-ratanya saja. Peluang pecah atau retak 2/5 kita dapat sederhanakan jadi 0,4. Jika banyak telur yang pecah atau rusak per hari adalah frekuensi harapan, FHA sama dengan peluang A kali N. Jadi FHA sama dengan 0,4 dari peluang pecah kali 1000, jadi 400. Jadi 400 kemungkinan yang pecah. Maka banyaknya telur yang dipasarkan adalah banyaknya telur dikurangi telur yang rusak. 1000 dikurangi 400 adalah 600. Jadi telur yang dapat dipasarkan adalah 600 butir per hari. Wah, banyak juga ya yang retak. Materi selanjutnya ini mengenai peluang kejadian majemuk, yaitu peluang saling bebas. Peluang saling bebas dapat diartikan sebagai peluang suatu percobaan dikatakan saling bebas apabila kejadian pertama tidak mempengaruhi kejadian kedua pada dua titik sampel tersebut. Dirumuskan sebagai berikut. P, A ini yang kemarin kita sebut, dan B. Jadi peluang kejadian A dan peluang kejadian B sama dengan peluang kejadian A dikalikan peluang kejadian B. Ya, yang tadi saya sebutkan keterangannya. Nah, ini gambarnya ya, seperti ini gambarnya. Jadi ini ada ruang sampel A, ini ruang sampel B, ini A dan anti B, ini anti A dan B. Jadi bukan A dan B. Jadi di sini ada A dan B. Kalau mau ditulis silahkan klik pause. Ini contoh peluang saling bebas. Dua buah dadu dilemparkan bersamaan. Ini dadunya juga dadu jujur ya, yang ada 6 mata. Peluang muncul dadu pertama angka 4 dan dadu kedua angka 4. Apakah saling bebas? Pembahasan. Dari contoh soal kita mendapatkan informasi bahwa ruang sampel karena dua buah dadu, ya jelas 36 ya. Kemarin kita sudah membahasnya bahwa satu dadu adalah 6, 2 ya dikuadratkan. Sedangkan percobaan pertama kita beri nama sebagai kejadian A, dadu pertama angka 4. Dadu angka pertama ada 4, yaitu 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6. N banyaknya kejadian A adalah 6. Dan percobaan kedua kita beri nama sebagai kejadian B. Dadu kedua angka 4. Jadi 1,4, 2,4, 3,4, 4,4, 5,4, 6,4. Banyaknya kejadian B adalah 6. A dan B ada 1 ya, ada yang sama. Nah, jadi jumlah A dan B adalah 1. Maka peluang A dan B sama dengan peluang A kali peluang B. Sebelumnya kita bisa melihat kalau misalkan peluang A dan B sama dengan peluang A kali peluang B, maka saling bebas. Nah, kita lihat dulu peluang A, kita lihat 1/6 dan peluang B juga 1/6 ya, seperti yang tadi ya. Karena ada 6 dibagi 36. Peluang A dan B, peluang A kali peluang B. Kita lihat, nah ini peluang A dan B, di sini 1/6 kita substitusikan, sini 1/6, nah hasilnya sama. Jika hasilnya seperti ini sama, maka saling bebas. Karena ruas kanan sama dengan ruas kiri, maka kejadian A dan kejadian B saling bebas. Besar peluangnya adalah 1/36. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu peluang bersyarat atau tidak saling bebas ya. Yang kemarin ada di poin ketiga atau ada yang garis di tengahnya. Ya. Nah, peluang suatu kejadian dikatakan bersyarat atau tidak saling bebas apabila kejadian pertama dipengaruhi. Kalau tadi tidak dipengaruhi, kalau sekarang dipengaruhi. Jadi peluang B harus ada syaratnya A. Gitu. Atau ini bisa dibalik ya, A bersyarat B, ya bebas saja bagaimana kontekstualnya. Jadi
P peluang A dan B dibagi peluang A, karena peluang A yang sudah muncul terlebih dahulu. Jadi ya, peluang kejadian B bersyarat kejadian A, peluang kejadian B A, dan kejadian B peluang kejadian A. Definisi lainnya, ada juga yang mendefinisikan jika salah satu kejadian tidak mengubah peluang yang lain terjadi, maka peluang tersebut dikatakan independen atau mereka saling dependen. Maka dapat dirumuskan sebagai cukup ini aja peluang B kalau misalkan peluang A-nya tidak mengubah. Ini kita lihat materi selanjutnya adalah komplement suatu kejadian. Komplement suatu kejadian A, semua elemen ruang sampel yang tidak berada di dalam kejadian A. Rumuskan sebagai P peluang A, komplement itu di atas C-nya sama dengan 1 dikurangi peluang A. Jadi yang 1 ini kan angka maksimal untuk peluang. Nah, komplementnya adalah yang di luar dari peluang A. Definisikan sebagai peluang komplement kejadian A. Nah, jadi gambar ini. Nah, ini nih, di luar ruang sampel A. Jadi di luar peluang A. Contohnya, 2 buah dadu dilemparkan, tentukanlah peluang munculnya jumlah yang berbeda. Kita lihat pembahasannya. Dari contoh tersebut kita mendapatkan informasi bahwa ruang sampel jelas karena 2 dadu adalah 36. Sedangkan kejadian jumlah yang sama adalah 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Ada jumlahnya ada 6, dapat disubstitusikan sebagai, kalau yang tadi kan jumlah yang berbeda, berarti peluangnya peluang A-nya adalah angka yang sama. Jadi komplementnya adalah ini peluang misalnya. Ya, komplementnya 1/6. P-nya adalah 1 dikurangi 1/6 sebenarnya. Jadi di luar dari angka yang sama. Itu yang tadi kan jumlah yang berbeda, harusnya angka yang sama. Oke, kita sudah. Mungkin video untuk part 3 cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.